Kanal Foodcraft. Yo, baru. Yo. Yo, gua Rigo, and this is Kanal Foodcraft. Welcome to Kanal Foodcraft, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, setelah jembatan emas yang sempat menjadi satu-satunya jembatan yang beroperasi dengan sistem bascule di Asia Tenggara, ya walaupun sekarang sudah ditemani oleh jembatan angkat Kuala Terengganu dari negeri bagian Terengganu, Malaysia, Kepulauan Bangka Belitung juga akan membangun jembatan baru yang lebih spektakuler, di mana jembatan ini akan menghubungkan daratan Pulau Bangka ke daratan utama Pulau Sumatera. Jembatan apakah itu? So, don't move and keep on watching this video till the end, agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Tapi, sebelum masuk ke inti video, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kami bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload, karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke, lanjut. Punya nama yang indah. Bahtera Sriwijaya. Yap, itulah nama yang disepakati untuk calon jembatan baru yang menghubungkan Pulau Bangka dengan daratan utama Pulau Sumatera ini. Nama yang menurut gue sangat tepat dan indah. Kenapa? Indah? Ya indah aja sih. Kayak gimana ya? Puitis gitu. Bahtera Sriwijaya. Dan yang kedua, tepat karena laut yang dilintasi oleh jembatan ini bernama Selat Bangka, di mana Selat Bangka adalah sebuah perairan yang terletak di kawasan inti sebuah peradaban besar yang mengharumkan nama Indonesia di masa lalu, yakni Kedatuan Sriwijaya. Wih, bukannya hanya Palembang yang identik dengan Sriwijaya? Bisa nggak sih lu datang ngetuk dulu? Ya maaf. Iya sih, memang benar. Tapi mari kita baca buku sejarah. Ini. Oke. Nama Sriwijaya justru pertama kali diketahui dari Pulau Bangka dengan ditemukannya salah satu tulisan berbahasa Melayu tertua di dunia, Prasasti Kota Kapur, yang ditemukan pada tahun 1892, jauh sebelum para arkeolog mengetahui bahwa Palembang adalah pusatnya. Bahkan menurut Bambang Budi Utomo, dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, gunung-gunung yang ada di Bangka dapat dianggap sebagai gerbang kota Sriwijaya. Oh my god, gue baru tahu loh. Nah, tuh kan, makanya baca biar nggak mudah diadu domba. Jadi, penggunaan nama Bahtera Sriwijaya akan semakin memperkuat klaim dan memperkokoh stereotip orang-orang bahwa disinilah pusat dari peradaban Sriwijaya yang tersohor itu. Yaudah, gue mau ke warung dulu. Oke, yaudah, sono. Lokasi pembangunan. Dilansir dari Media Indonesia dan liputan6.com, lokasi pembangunan jembatan sudah disepakati oleh gubernur kedua provinsi. Kesepakatan ini dilakukan pada 17 September 2020 di kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Sumber dana pembangunan akan berasal dari dana APBN dan direncanakan akan mulai dibangun pada tahun 2024. Adapun titik lokasi pembangunan yang sudah disepakati adalah Desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dari sisi Sumatera Selatan, dan di Desa Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan dari sisi Pulau Bangka. Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Tata Ruang Sumatera Selatan, Dharma Budi, mengatakan pembangunan jembatan ini akan menelan anggaran sebesar 15 triliun rupiah.
Hal ini apabila berkaca dari pembangunan jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura yang menghabiskan 1 triliun rupiah per 1000 meter panjang jembatan. Pendapat yang sama juga kami dapatkan dari medcom.id/English. Dampak pembangunan bagi Sumsel dan Babel. Terakhir, kita akan berbicara sedikit mengenai kemungkinan dampak bagi kedua provinsi ini apabila Bahtera Sriwijaya benar-benar terrealisasi. Karena tentunya proyek ini akan jadi proyek strategis nasional atau PSN. Pertama, bagi Sumatera Selatan dulu deh. Pembangunan jembatan ini akan membuka akses ke kawasan gambut di pantai timur Sumatera Selatan yang selama ini terkesan kurang tersentuh pembangunan. Padahal, kawasan pantai timur Sumatera memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai kawasan industri untuk menarik para investor. Yang kedua, bagi Bangka Belitung, akan semakin terbukanya jalur bagi wisatawan yang ingin menikmati indahnya Pulau Bangka. Bahkan mungkin, banyak yang akan meneruskan perjalanan menuju Belitung yang cantik. Selama ini, wisatawan terutama dari Sumatera bagian selatan harus berpikir 2 kali untuk menghabiskan waktu liburan di Bangka Belitung, dikarenakan akses yang sulit karena harus menyeberang menggunakan kapal, sehingga harus menyiapkan budget lebih untuk biaya transport. Dengan dibangunnya jembatan ini, katanya akses dari Palembang menuju Bangka melewati jalan tol yang rencananya juga akan dibangun di tempat yang sama hanya memerlukan waktu 45 menit saja. Wow, benar banget. Sekarang aja, itu udah ada beberapa sinetron yang syuting langsung ke Bangka. Kemudian juga ada selebriti yang memilih menikah dan honeymoon juga ke Belitung. Gimana nanti ya kalau jembatan ini benar-benar udah rampung, udah selesai, udah bisa dilewatin orang. Lu bawa makanan nggak bagi-bagi ya? Udah, nih mau. Nggak deh, nanti susah ngeditnya. Gue lanjut aja deh. Oke. Selain itu, pembangunan jembatan ini juga akan menekan angka inflasi di Bangka Belitung yang terkenal cukup tinggi di Indonesia. Yang artinya, jembatan ini juga akan berperan dalam mendongkrak ekonomi kepulauan Bangka Belitung agar semakin maju. Kita tahu sejauh ini Bangka Belitung termasuk ke dalam salah satu provinsi paling berhasil dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di Indonesia. Oke, itu adalah sedikit gambaran mengenai calon jembatan terpanjang di Indonesia dan akan menemani jembatan Pineng di Malaysia sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara yang akan menghubungkan Pulau Bangka dan Sumatera, Bahtera Sriwijaya. Dan harapan gue di sini semoga jembatan ini benar-benar terrealisasi dan segera dibangun. Dan pembangunannya juga gue harap nggak asal-asalan, harus dibangun dengan arsitektur seindah mungkin untuk menunjukkan kemegahan peradaban kedatuan Sriwijaya. Kalau kalian punya pendapat ataupun saran mengenai konten pada video ini ataupun pada konten-konten pada video selanjutnya, just write your comment down below. Atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Boleh follow juga sih. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Jangan mau Peter sendirian, mari kita berbagi informasi yang positif untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia maju. Arigatou thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye-bye.